perasaan saya menjadi lega. Ya. Seumur-umur ya, saya tuh mengikuti namanya pelatihan, seminar atau apalah, itu nggak ada yang sedahsyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodri dari Kota Semarang. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti PTPR, yakni platform bisnis bebas riba yang diadakan di Bogor. Ini sangat manfaat sekali karena ada ilmu baru bagi saya bahwa dalam sebuah bisnis itu kita harus tahu ilmunya. Apalagi kita orang Islam, ya kita otomatis kepingin punya usaha yang bisa berkembang, tidak hanya berkembang tapi juga barokah, sehingga bisa memberikan manfaat yang luar biasa baik kepada kita, kepada saya, keluarga maupun orang yang ada di luar sekitar saya. Nah, ilmu itu saya dapatkan di PTPR pada hari ini. Dan PTPR tidak hanya mengajarkan ilmu bagaimana kita punya usaha yang berkembang dan berkah, tapi juga usaha kita bebas dari riba. Karena praktek selama ini yang termasuk saya alami setelah mendapatkan materi-materi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para coach, ternyata banyak sekali transaksi yang saya lakukan bersinggungan dengan riba. Rasanya memang barokahnya kurang. Jadi suatu ketika saya ingin mengawali sebuah usaha, kebetulan Mas saya di bidang properti, ya. Saya dulu mendapatkan pesan dari ayah saya, sekarang sudah almarhum, bahwa saya dipeseni, mbok yo ojo pinjem bank, ojo nyileh bank. Wong bapak wae ora nyileh bank iso. Kebetulan ayah saya kan anaknya banyak. Alhamdulillah semua mentah semua, juga dikasih dihantarkan sampai berkeluarga dan dikasih modal baik dunia maupun akhirat, semua bisa mentas tanpa bersinggungan dengan perbankan yang di situ syarat dengan riba. Nah, karena saya saat itu masih masih ada darah mudanya, kan masih semangat Mas ya. Saya kepengen menunjukkan, sekalipun saat itu saya sudah ya lumayan lah, dari awal yang kosong masih nol ya, sudah bisa berkembang, sudah maju. Saya pernah suatu ketika kepingin mengembangkan usaha saya, ya, mengembangkan usaha saya, bukan berarti mengembangkan itu tidak boleh, tapi saya ibarat bahasa Semarangan itu nyolong petek, ya, nyolong petek itu tidak minta restu orang tua. Saya mengambil pinjaman dapat tawaran dari bank dan saya pakai untuk mengembangkan. Memang saat itu rasanya ada perkembangan cepat ya kan. Tapi namanya usaha kan ada naik turunnya kan begitu. Kita tahu sendiri ketika kita hubungan dengan perbankan yang di situ mereka tidak mau tahu entah itu naik atau turun, pokoknya hajar terus tiap bulan sekian ya sekian ya gitu. Sehingga yang kami rasakan usaha tampaknya berkembang tapi berjalan di tempat. Kayaknya ya barangnya tambah, terus rumahnya juga tambah, tapi berjalan di tempat. Dan bahkan timbul masalah-masalah baik internal maupun eksternal. Nah, ini otomatis berdampak terhadap cash flow, pemasukan perusahaan. Nah, sementara bank itu kan ya demikian berlakunya gitu. Nah, sampai suatu ketika ada COVID. Nah, itu kan hantaman paling berat. Nah, hampir semuanya kena dampak itu. Apalagi yang saya geluti. Ya, ketika itu sudah berdarah-darah. Nah, berdarah-darah dan saya tidak
untuk sementara break dulu untuk tidak bangun. Saya tetap bertahan dengan usaha yang kecil-kecil ya, tetap saya jalankan. Namun cash flow dan beban yang saya peroleh atau yang saya tanggung dari pembiayaan Mbah Slamet ini menjadikan beban yang sangat berat sekali. Ya. Nah, terus saya teringat pesan orang tua saya dulu, kira-kira 15 tahun yang lalu. Dan saya merenung, ya, ternyata benar pesan orang tua. Orang tua meskipun pengalamannya tidak banyak, tapi meskipun tidak tinggi pendidikannya, tapi pengalamannya sudah banyak makan garam. Nah, ini terus menjadi renungan saya, bahkan sampai ayah saya ini sudah meninggal, saya belum bisa mempersembahkan bahwa saya sudah bisa lepas dari keterkaitan saya dengan bank. Alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapat dari para coach dan motivator, saya akan mewujudkan ya, harapan orang tua bahwa jangan bersinggungan dengan bank. Nah, karena yang saya rasakan bahwa ketika kita tidak berhubungan dengan pihak-pihak lain, insya Allah lebih tenang, ya, bisa lebih tentram, bisa berkembang meskipun step tapi pasti. Ketimbang kayaknya cepat mengembang besar, ternyata kopong di dalamnya. Nah, ini kan, nah ini menjadi pelajaran saya dan mungkin teman-teman saya atau saudara saya yang pernah mengalami kondisi yang sama. Jadi di dalam usaha kita tidak bisa hanya mengejar untung, ya, kita juga ada sisi syar'i yang kita menjadi dasar melaksanakan usaha tersebut. Karena syar'i itu tidak akan menjerumuskan umatnya. Syar'i itu akan menuntun umatnya ke jalan yang lebih baik, jalan yang diridhoi dan mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat. Perasaan saya menjadi lega. Ya. Seumur-umur ya, saya tuh mengikuti namanya pelatihan, seminar atau apalah itu enggak ada yang sedahsyat ini. Satu, dahsyat materinya, ya. Yang kedua, kita tidak terasa capek meskipun masnya juga tahu kita dimulai jam berapa, jam 7 selesai sering jam 10 ya. Tidak ada istirahat siang atau paling hanya break sholat isoma itu aja, dan itu berjalan 5 hari. Nah, sampai sekarang ini kan masih fresh ini. Ini kalau tidak satu energi yang sangat luar biasa, ini tidak mungkin. Nah, ini mudah-mudahan hidayah bagi saya dan bagi teman-teman yang lain. Gitu. Investasi yang saya investasikan ya, semula saya berpikir kok mahal ya gitu ya. Nah, saya baru kali ini ikut nih yang biayanya segitu ya. Tapi ketika saya merasakan dari apa yang disampaikan, yang saya terima, ilmu-ilmu yang saya dapat itu jauh ya, bahwa investasi itu tidak mahal, karena ini ilmu untuk seumur hidup dan bahkan bisa kita turunkan ke saudara dan anak-anak keluarga saya semua. Terima kasih kepada teman-teman penyelenggara PBTR ya, semoga ini sebagai sarana dakwah dan apa yang kita upayakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.